baik Bocah. Bocah gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik, Bu Radel. Bu Radel akan melakukan proses coaching ya hari ini. Ya Bocah. Sama siapa Ibu? Sama Bu Omi Bocah. Oke Bu Radel, sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan dulu sama Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Bocah. Sebagai kegiatan observasi kegiatan hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Radel. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, di mana selama proses coaching berlangsung, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan adopteta dan rasa atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Dan juga jangan lupa ya Bu untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu Radel, pertanyaan pertama yang saya akan ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oke Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke Bu Radel, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Radel, ya kira-kira Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya serta dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya Bu Radel, demikian dulu ya pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Radel. Oke Bocah, terima kasih. Iya Bu Radel, sama-sama Ibu. Ya. Bu Omi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Kata Bu Ocha, tadi Bu Romi cari Radel ya? Iya Bu Radel. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Ini loh Bu Radel, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid saya di kelas motivasi belajarnya mulai menurun. Mereka lebih suka bermain HP dibandingkan belajar. Oh gitu ya Bu ya, Ibu merasakan akhir-akhir ini motivasi belajar murid-murid Ibu di kelas mengalami penurunan ya? Iya Bu Radel. Silakan Bu Romi, kita punya banyak waktu untuk berbincang-bincang masalah tersebut. Kira-kira Bu Romi mau dapat apa dari percakapan kita hari ini? Harapan saya dengan percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, yakni tentang motivasi belajar siswa saya yang mengalami penurunan agar mereka kembali meningkat. Oke, selain motivasinya menurun tentang murid-murid di kelas, kira-kira apa lagi yang Ibu temukan di kelas tentang murid-murid Ibu? Ada murid yang tidur saat belajar, ada juga yang cabut, ada yang bermain di luar, ada yang sibuk berbicara, dan bahkan ketika disuruh membuat tugas pun tidak dilaksanakan. Oh, jadi begitu situasinya ya Bu? Murid-murid boleh dikatakan tidak ada motivasinya untuk belajar. Situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan untuk murid-murid Ibu di kelas? Saya menginginkan murid-murid saya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Jadi sehingga mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oke, gitu ya Bu ya. Berdasarkan situasi tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah mencoba berbagai cara untuk memotivasi murid-murid saya untuk belajar. Yang pertama dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik bagi murid. Mungkin itu belum maksimal ya Bu Radel. Oh, selain menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik,
Kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi murid-murid di dalam belajar? Kira-kira apa ya Bu? Bagaimana kalau murid-murid kita dibawa ke lapangan aja ya Bu, untuk dia bisa mempraktekkan langsung pembelajarannya. Oh iya Bu Omi, bagus sekali idenya ya. Dengan murid-murid dibawa ke lapangan, mereka akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Sekarang, apa hambatan dan kendala yang Ibu alami selama melakukan hal itu? Hambatannya adalah karena sulitnya untuk memotivasi murid-murid untuk belajar, karena mereka telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi sekarang seperti HP dan malas untuk belajar. Ditambah lagi sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang mendukung. Oh gitu. Dari hambatan tersebut, apa kira-kira solusinya agar murid-murid tersebut termotivasi kembali untuk belajar? Solusinya dengan penggunaan berbagai media dan metode pembelajaran yang tepat, beragam, menarik bagi murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu Radel. Ya betul ya Bu Omi ya. Penggunaan media dan metode yang beragam dan menarik dapat meningkatkan motivasi murid kita dalam belajar. Jadi apa rencana Ibu ke depannya agar motivasi belajar murid-murid di kelas itu kembali meningkat? Selain menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, saya dapat mencoba memvariasikan metode pembelajaran seperti permainan, diskusi, kemudian kelompok, atau proyek kolaboratif. Sehingga dengan metode ini, murid dilibatkan secara aktif dalam interaktif, bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru, sehingga mereka akan menjadi termotivasi untuk belajar. Ide yang bagus dan sangat menginspirasi sekali ya Bu Omi ya. Agar murid termotivasi untuk belajar, langkah yang bisa diambil adalah dengan memvariasikan metode pembelajaran. Kira-kira ini kapan bisa terlaksana Bu Omi? Untuk semester 1 ini kayaknya belum bisa terlaksana Bu Radel, karena ujian semester 1 akan dilaksanakan minggu depan. Mungkin efektifnya semester 2 pada Januari 2024 besok. Oh iya, tahun ini belum bisa laksana karena ujian semester 1 tinggal 1 minggu lagi ya Bu ya. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Nanti saya akan minta bantuan kepada teman saya, yaitu Bu Ocha, untuk mengingatkan saya kembali. Oke Bu Omi, kita sudah di penghujung waktu ya. Terakhir buat Bu Omi, apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini adalah bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar murid di kelas, selain menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, kita juga bisa menarik beragam, bisa dilakukan dengan memvariasikan metode dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Ya, terima kasih ya Bu Radel. Ya, sama-sama Bu Omi, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya. Semoga dengan adanya percakapan kita hari ini dapat meningkatkan motivasi murid-murid kita belajar di kelas. Kalau begitu kita ketemu tahun depan pada bulan Januari untuk berbincang-bincang kembali apa hasil yang telah kita dapatkan setelah kita berbincang pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Omi. Sama-sama Bu Radel. Bu Radel, coachingnya sudah berjalan lancar dengan baik dan lancar. Ya Bu, alhamdulillah lancar. Oke Bu Radel, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan rasa, yaitu dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian telah melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coach pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentang terkait permasalahannya. Setelah itu menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan tanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Sehingga dengan alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Menurut saya sebagai observer, tadi saya proses coaching Bu Radel dengan Ibu Romi, saya
sudah bagus, berjalan dengan baik, dan sesuai dengan alur tirta dan rasa. Bu Adel juga berusaha memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Radel, sehingga Ibu Radel bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Kemudian, pada coaching ini Ibu Radel juga sudah melakukan sesuai dengan versi coaching. Iya Bu Ocha. Pertanyaan terakhir buat Ibu Radel sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana menggali potensi yang dimiliki oleh coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali ide-ide yang ada pada coaching dan lebih memahami lagi tentang alur tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, Bu, bagus sekali Bu Radel. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Tetap semangat ya Bu Radel. Ya Bu, sama-sama. Demikianlah observasi kita hari ini Bu Radel. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Bu Radel. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Ocha. Sama-sama Ibu.